Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ramadan, NPM 251040373. Saya dari kelas MBSC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat yang berjudul Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli dengan pendapatan konsumen sebagai variabel moderasi di PT Fajar Motor Cabang Bandar Lampung. Studi pada produk spare part mobil di PT Fajar Motor Cabang Bandar Lampung. Langsung saja ke bagian latar belakang. Keadaan ekonomi dalam era globalisasi dewasa ini membuat persaingan bisnis menjadi semakin tajam, baik pasar domestik maupun pasar global. Walaupun konsumen tetap ada, namun daya beli mereka semakin terbatas. Akibat konsumen menjadi semakin kritis dalam melakukan pembelian atas produk yang mereka butuhkan. Dalam keadaan tersebut, mendorong setiap perusahaan untuk lebih bekerja secara profesional agar tetap dapat bersaing dan bertahap. Setiap perusahaan harus mampu menarik konsumen dengan menawarkan produk yang berkualitas yang disertai dengan pelayanan yang baik. Pula sebuah perusahaan akan sukses apabila mengutamakan kepuasan bagi konsumen. Selanjutnya PT Fajar Motor Cabang Bandar Lampung adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran dan perindustrian. PT Fajar Motor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu cabang perusahaan dari PT Fajar Motor yang berada di wilayah Jakarta. Aktivitas dan kegiatan usaha yang dilakukan PT Fajar Motor Cabang Bandar Lampung adalah memasarkan dan mendistribusikan produk-produk spare part mobil wilayah Tanjung Karang Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya 3 reserve variabel independen, yaitu harga, produk, dan minat beli yang mempengaruhi kepuasan pelanggan sebagai berikut. Berdasarkan pada penelitian Roni 2016 dan Eviana 2017, Sarah 2014, Erni 2016, Gozali 2014 menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Sedangkan pada penelitian Rondow 2016 menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa harga berpengaruh negatif signifikan terhadap minat beli. Semakin banyak penelitian yang menyatakan pengaruh signifikan dan positif membuat peneliti untuk membuktikan kebenaran dari research gap yang dikumpulkan. Dan selanjutnya, research gap selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Roni 2016 dan Sarah 2014, Eviana 2017, Juliana Rizaldi 2017 menyatakan bahwa produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan pada penelitian Cynthia 2015 menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa produk berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil dari penelitian ini secara kesimpulan bahwa pendapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli spare part mobil menurut Dian Anggreni 2022, Hasna Modiarti 2022, variabel pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli di marketplace dengan menunjukkan nilai 0,100 kurang dari 0,05 menurut Kusnial Hidayah 2022. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa harga
mempunyai pengaruh positif dan atau signifikan terhadap minat beli, di mana minat beli tinggi dapat dibentuk oleh adanya harga yang ditawarkan oleh penyediaan jasa atau produk berdasarkan hasil penelitian. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini, harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada usaha. Hasil dalam penelitian ini bertolak belakang dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mirabi et al. 2014 yang melakukan penelitian kepada konsumen produk merek Bono. Genteng merek Bono menemukan bahwa pris berpengaruh tidak signifikan terhadap niat pembeli, namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hussein et al. 2013. Di mana faktor produk yaitu harga secara signifikan berkolerasi dengan minat beli, serta konsisten pula dengan penelitian ini Martono dan Iraini 2014 yang hasil membuktikan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk batik Serdang Luhur Lamongan, yang hasil penelitian ini juga senada dengan hasil penelitian Rizky dan Yasin 2014 di mana harga mempengaruhi minat beli. Berdasarkan dasar gap di atas yang merupakan penelitian terdahulu, berbagai penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari masing-masing variabel yang dipandang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian bermaksud melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kualitas produk dan harga minat beli dengan pendapatan konsumen sebagai variabel moderasi di PT Fajar Motor Cabang Bandar Lampung. Selanjutnya bab 2, landasan teori dan pengajuan hipotesis. Definisi manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, organisasian, pengarahan, pemotivasi, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan untuk harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dan selanjutnya tentang pengajuan hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenaran masih harus diuji atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposi yang akan diuji keberlakuan atau merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Di dalam penelitian ini penulis memasukkan variabel X, yaitu X1 harga dan X2 kualitas produk. Variabel sebelumnya yang dimaksudnya variabel Y. Variabel Y keputusan pembelian, dan terdapat variabel Z, yaitu citra merek sebagai moderasi. Hipotesis penelitian pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli dengan pendapatan konsumen sebagai variabel moderasi di PT Fajar Motor dalam perspektif bisnis Islam. Kualitas produk merupakan kemampuan sebuah produk di dalam menjalankan fungsi meliputi daya tahan, keandalan, kemudahan dalam penggunaan, dan kemudahan dalam perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kualitas produk juga mempengaruhi keputusan pembelian spare part. Menurut Reza, kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian karena kualitas produk yang baik, penjualan juga meningkat secara simultan. Persepsi kualitas produk
memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan keputusan pembelian spare part. Berdasarkan hasil penelitian Afriliana menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Kualitas produk terhadap keputusan pembelian, namun terdapat perbedaan dan hasil penelitian oleh Astuti dalam penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini langsung dipatahkan kembali oleh penelitian yang dilakukan Rahmi dengan hasil kualitas produk berpengaruh terhadap meningkatkan keputusan pembelian. Kualitas produk secara tidak langsung merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian. H1. Kualitas produk berdampak positif dan signifikan terhadap minat beli. 2. Harga merupakan semua bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan menerima manfaat dari gabungan dari pelayanan suatu produk. Harga memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap keputusan pembelian. H2. Harga berdampak positif dan signifikan terhadap minat beli. Pendapatan menjadi salah satu faktor lain penentu perilaku keuangan, karena apabila seseorang berpenghasilan lebih tinggi maka tersebut akan lebih leluasa dalam mengolah keuangannya. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki lebih banyak dana untuk dikelola yang bermanfaat bagi kehidupan saat ini maupun masa depan, seperti menabung, investasi, persiapan hari tua. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki individu, semakin memiliki perilaku keuangan yang lebih baik. Mengingat individu memiliki uang untuk ditabung maupun ditabung maupun diinvestasi, membuktikan bahwa tingkat pendapatan menyebabkan terjadi perbedaan perilaku keuangan seseorang. Putri dan Tasman 2019 juga memberi bukti bahwa semakin tinggi penghasilan maka semakin baik perilaku keuangan sebaiknya. Arvin et al. 2017 dan Ida Dwanwinta 2010 tidak menemukan hasil yang meyakinkan adanya pengaruh penghasil terhadap perilaku keuangan. H3A. Pendapatan memoderasi hubungan kualitas produk dan minat beli. H3B. Pendapatan memoderasi hubungan harga dan minat beli. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik. Jenis penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini yang dimaksud untuk mendapatkan informasi langsung tentang masalah yang dibahas pada tugas akhir ini dengan variabel kualitas produk X1, harga X2, minat beli Y, Z sebagai variabel moderasi. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih PT Pajar Motor, Jalan Kartini, nomor 136 K, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2017, definisi populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari oleh kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dan penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian di PT Pajar Motor yang jumlahnya belum diketahui. Sampel. Pengertian sampel menurut Sugiono adalah dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengguna sampel pada penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian spare part pada PT Pajar.
PT Pajar Motor karena jumlah populasi konsumen PT Pajar Motor yang tidak diketahui jumlahnya, maka penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemaître dalam Ridwan dan Akdon 2010. Rumus tersebut adalah sebagai berikut. N sama dengan ZA pangkat 2 kali P kali Q. Keterangan N sama dengan jumlah sampel minimal yang diperlukan. ZA nilai standar dari distribusi sesuai nilai A sama dengan 5% sama dengan 1,96. Q sama dengan 1 min P. L tingkat ketelitian 10%. Teknik sampling terdapat dalam pengambilan sampel untuk melakukan penelitian. Menurut Sugiono 2017 menjelaskan bahwa technical sampel merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan. Sumber data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono 2017, jika dilihat dari sumbernya maka data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang didapat secara langsung dari objektif penelitian. Pada penelitian, data primer ini didapatkan melalui kuesioner penelitian yang diberikan kepada responden dengan kriteria tertentu. Definisi operasional. Tabel definisi operasional dan pengukuran variabel sebagai berikut. Nomor 1, variabel X1 kualitas produk. Indikatornya yang pertama kadar produk, yang kedua desain produk, yang ketiga daya tahan produk. Itemnya melakukan pembelian pada PT Pajar Motor karena spare part produk yang disediakan beragam. Yang kedua, melakukan pembelian pada PT Pajar Motor karena produk yang ditawarkan menarik. Yang ketiga, melakukan pembelian pada PT Pajar Motor karena tampilan desain yang bagus. Yang keempat, melakukan pembelian pada PT Fajar Motor karena kualitas produk yang diterima sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, harga. Harga X2 yang indikatornya yang pertama keterjangkauan harga produk, yang kedua kesesuaian harga dan kualitas produk, yang tiga daya saing harga produk, keempat kesesuaian harga dengan manfaat produk. Itemnya yang pertama harga produk pada PT Fajar Motor dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang kedua, harga produk pada PT Fajar Motor bervariasi. Yang ketiga, cara harga produk pada PT Fajar Motor sesuai dengan kualitas yang ada. Yang keempat, harga produk pada PT Fajar Motor sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, minat beli. Y, variabel Y. Indikatornya yang pertama kemantapan pada sebuah produk, yang kedua kebiasaan dalam membeli produk, yang ketiga kecepatan dalam membeli sebuah produk. Itemnya yang pertama membeli produk pada PT Fajar Motor karena terdapat banyak model bervariasi mobil. Yang kedua, informasi tentang produk yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga saya berminat untuk membeli produk pada PT Fajar Motor. Pendapatan konsumen, variabel Z. Indikatornya yang pertama penghasilan yang diterima per bulan, kedua pekerjaan, ketiga beban keluarga yang ditanggung. Itemnya terdapat sumber pendapatan lain, yaitu pendapatan sewa, pendapatan penjualan pada PT Fajar.
pada PT Pajar Motor. Yang kedua, ketika hasil penjumlah pendapatan hasil penyelesaian dan biaya dari transaksi dan dapat diestimasikan dengan andal. Uji validatis. Uji validitas dan reliabilitas. Sebelum melakukan penelitian dalam penelitian kuantitatif dalam menggunakan kuesioner sebagai salah satu ukur dalam penelitian, terdapat dua syarat penting yang harus terpenuhi dengan harus valid dan reliable menurut Moleong dan Lexi 2015. Uji validitas. Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas tinggi dan maupun mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data dapat terkumpul tidak penyimpang gambaran tentang validitas yang dimaksud. B. Uji reliabilitas. Menurut Kuncoro 2013, reliabilitas menunjukkan konsisten dan stabilitas dari suatu skala pengukuran. Dalam hal ini, reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias dan dapat dikatakan konsisten dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.